Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Mita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teks cerpen. Sebelumnya, Bu Mita punya pantun nih buat kalian. Pergi ke pulau sambil berlayar. Jangan lupa membawa buku. Anak-anak, kita semangat belajar Bahasa Indonesia favoritku. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang teks cerpen. Bu Mita akan mengenalkan apa sih itu teks cerpen itu. Sebelumnya, Bu Mita akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca teks cerpen, kalian dapat menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan ciri-ciri cerpen. Yang kedua, setelah membaca teks cerpen, kalian dapat menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Nah, jadi menurut kalian, apa sih pengertian teks cerpen itu? Cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah, cerita dari suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan. Nah, sekarang mengenai pembedaan cerpen. Cerpen dibedakan berdasarkan panjang pendek dan juga berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendeknya, cerpen dibagi menjadi 3, yaitu cerpen yang sangat pendek atau short story. Yang kedua, cerpen yang panjangnya sedang atau middle short story. Dan yang ketiga, cerpen panjang atau long short story. Yang kedua, berdasarkan tema dan isi, cerpen dibedakan menjadi 3, yaitu cerpen anak, remaja, dan keluarga. Kemudian ciri-ciri cerpen. Ada 6 ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, hanya mempunyai satu alur. Dan yang terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Kemudian kita lanjutkan mengenai unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik atau unsur dalam cerita cerpen, yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh dan penokohan, ada latar atau setting, ada alur, sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai tema. Tema merupakan gagasan utama yang menjadi dasar jalannya sebuah cerita. Tema ini bersifat mengikat keseluruhan masalah yang ada dalam cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan sangatlah berbeda. Tokoh merupakan seseorang yang menjadi pelaku atau yang terlibat dalam jalannya cerita. Kalau penokohan merujuk pada pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Yang ketiga, latar atau setting. Latar dalam sebuah cerita menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita secara nyata dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Latar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu latar tempat, waktu, sosial, dan suasana. Latar tempat berhubungan dengan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Latar waktu berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Latar suasana berhubungan dengan suasana yang digambarkan dalam cerita. Yang terakhir, latar sosial menyaran pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam cerita. Tata cara kehidupan sosial mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap.
Kemudian alur. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Oleh karena itu, alur biasanya disebut juga susunan cerita atau jalan cerita. Jenis alur ada 3. Yang pertama, alur maju atau progresif. Jalan cerita bergerak maju. Contoh sederhananya, misalnya cerpen itu awalnya menceritakan tentang seorang anak kecil, kemudian berkembang atau berakhir saat dia telah remaja. Yang kedua, alur mundur atau nama lainnya flashback atau regresif. Cerita tersebut bergerak mundur. Biasanya bercerita tentang latar belakang sebuah kejadian. Misalnya, cerita tentang seorang mantan veteran yang membayangkan kisah hidupnya di masa muda. Yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran merupakan cerita yang memiliki campuran alur maju dan mundur. Biasanya cerita ini dimulai di tengah-tengah. Sementara cerita berkembang maju, beberapa kali ditampilkan beberapa potongan flashback yang menjelaskan latar belakang cerita. Contohnya, cerita seseorang masa sekarang, kemudian dia kembali ingat masa lalunya dan berlanjut kembali ke masa sekarang dan ke masa yang akan datang. Kemudian sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam cerpen. Ada 3 jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, ini menggunakan kata ganti aku atau saya. Pengarang cerita seolah-olah terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh utama dalam cerita. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Dalam sudut pandang ini, pengarang mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Dalam sudut pandang ini, pengarang bercerita, tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama, tetapi sebagai sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang ketiga serba tahu ini menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau ia atau nama-nama orang. Dalam sudut pandang ini, pengarang menceritakan sesuatu yang menyangkut tokoh dia, ia atau nama tokoh. Pengarang dalam sudut pandang ini mengetahui segalanya tentang tokoh, peristiwa, dan tindakan tokoh. Yang terakhir, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dalam sudut pandang ini, pengarang menggambarkan sesuatu yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Dalam sudut pandang ini, pengarang menggunakan kata dia sangat terbatas. Tokoh dalam cerita mungkin cukup banyak, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan yang lebih untuk menunjukkan sosok yang sebenarnya. Jadi, hanya tokoh utama saja yang menunjukkan sosok yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu mengenai amanat. Amanat adalah pesan moral yang bisa dipetik dari cerpen yang kita baca. Biasanya amanat sangat berkaitan erat dengan cerpen yang mana penulis atau pembuat mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Nah, kemudian sekarang yang kedua mengenai unsur ekstrinsik teks cerpen. Jika tadi unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam teks cerpen, yang sekarang unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun cerpen yang menjadi alasan atau latar belakang penulis membuat karya tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penulis, yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang penulis. Nah, latar belakang masyarakat adalah pengaruh kondisi yang terdapat di masyarakat yang dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Penulis membuat karya tersebut berdasarkan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kedua mengenai latar belakang penulis atau pengarang.
Latar belakang penulis adalah faktor-faktor dari dalam pengarang yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Penulis membuat cerpen berdasarkan kesehariannya dalam bersikap. Nah, mungkin cukup itu materi tentang unsur pembangun cerpen, pengertian, dan ciri-ciri cerpen. Demikian materi tentang unsur pembangun teks cerpen. Silakan kalian pahami lagi ya. Nah, untuk menutup materi kali ini, Bu Mita juga mempunyai satu pantun buat kalian. Buah mangga, buah tomat, tak kalah enak dengan stroberi. Anak-anak selalu semangat, bahasa Indonesia selalu di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.